yang pertama yaitu kita pindah dulu ini soal nomor 1, kita pindah ke Excel dulu karena ini belum ada totalnya. Jadi nanti kalau kita hitung dengan SPSS itu nanti hasilnya tidak terlihat. Ini kita copy dulu, kita copy paste ke Excel. Kita copy paste ke Excel. Jadi seperti ini, kemudian kita menghitung totalnya, yaitu caranya sama dengan sum, terus kemudian ini kita blok sampai jumlah ini 12, kemudian hasilnya 10, kemudian di pojok ini kita tarik ke bawah dan ini hasilnya. Baru kemudian setelah itu kita ubah atau kita copy paste data ini dari Excel. Ini kita pindah ke SPSS. Kita copy, kemudian kita pindah ke SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS 25. Kita klik di sini, kemudian kita copy paste, muncullah seperti ini. Dan saat kita mengcopy data dari Excel tadi itu harus ada di data view, harus di data view ini, tidak boleh di variabel view. Kemudian setelah kita mengcopy paste di data view, kita beralih ke variabel view. Di sini kita mengubah ini, nomor ini diganti dengan yang nomor 1, yang variabel 1 tadi. Di sini itu kan nama, diibaratkan ini nama, jadi kita ubah ini itu responden. Kemudian yang variabel 2 ini kita ubah menjadi butir 1. Yang ini kita ubah jadi butir 1. Yang ini butir 2. Ini butir 3. Butir 1, ini butir 2. Kemudian butir 3. Dan seterusnya sampai nanti ke butir terakhir. Yang terakhir ini kita ganti dengan totalnya. Total. Kemudian di desimal ini kita ganti 0, kita nolkan semua.
Setelah semuanya ini sudah dan desimalnya sudah dinolkan, kita kembali ke data view. Kemudian data view ini kan tadi sudah hilang komanya. Kemudian kita analyze. Karena ini yang pertama, kita akan mencoba mengerjakan uji validitas. Uji validitas yaitu caranya seperti ini. Yang pertama kita klik analyze, kemudian correlate, kemudian kita klik lagi bivariate. Kemudian dari kolom kiri ini kita pindahkan ke kolom kanan, ke variabel. Semuanya kita pindahkan. Setelah selesai, kita pindah ke kolom variables atau kolom yang kanan. Kemudian kita klik option. Di option, kemudian kita klik di statistik ini, kita klik mean and standard deviation. Kemudian kita continue. Kalau ingin itu kan mencari di sini kan kita mencari validitas. Di correlation coefficient ini harus percent, kemudian di test of significance harus to Taylor. Kalau sudah, kita klik OK. Dan ini adalah hasil dari uji validitasnya. Kemudian kita tinggal menginterpretasikan ke bentuk Microsoft Word atau kita copy paste di Microsoft Word. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Yang pertama yaitu yang kita lakukan, kita harus tetap stay di data view, kemudian kita kembali lagi seperti tadi ke analyze. Kemudian karena ini uji reliabilitas, kita klik scale, kemudian di sini muncul reliability analysis. Kita klik, kemudian ini keterangan ini kita pindah ke items atau ke kolom yang kanan. Kecuali total, tidak usah ikut dipindahkan ke kolom kanan. Sudah, kemudian kita, kalau tadi di kolom kiri sudah terpindahkan semua ke kolom kanan kecuali total, kemudian kita klik statistik. Di statistik ini kita pilih atau kita checklist, yang kita checklist yaitu item, scale, mean, dan variance. Sudah, kemudian kita continue, dan ini itu modelnya harus alpha. Kalau sudah, kemudian kita OK. Dan inilah outputnya, yaitu dari reliability statistik. Ini hasilnya, kita tinggal menginterpretasikan ke Microsoft Word, kemudian atau diubah atau di copy paste ke Microsoft Word.
yaitu uji regresi ganda. Kita harus mengubah datanya dulu ke Microsoft Excel, kemudian kita copy paste ke SPSS. Kemudian muncul seperti ini. Kemudian setelah muncul seperti ini, kita beralih ke variabel view. Di sini kita harus mengubah ini. Tadi di data, di sini itu sosmed. Kemudian ini nilai. Dan ini yaitu prestasi. Setelah itu kita harus ini desimal, ini harus 0 semua. Setelah ini sudah 0 semua dan ini sudah diganti namanya yaitu sosmed, nilai, dan prestasi. Kemudian kita beralih ke data view. Kemudian setelah tadi dari variabel view, kemudian muncul data seperti ini. Nolnya sudah hilang semua atau komanya tadi sudah hilang semuanya. Kemudian kita klik di sini kembali seperti tadi yaitu analyze. Kemudian kita klik regression. Kemudian kita pilih yang ini, linear. Kita klik, kemudian muncul seperti ini. Terus kemudian dari kolom kiri ini yaitu ada prestasi, nilai, dan sosmed. Yang prestasi ini kita pindah ke dependent. Kita pindahkan ke sini. Kemudian nilai dan sosmed kita pindah ke independent. Setelah sudah, ini kita klik statistik. Setelah tadi kita klik di statistik, kemudian muncul seperti ini. Kemudian ini kita checklist di sini. Kemudian kita continue. Setelah itu kita klik plot. Di plot di sini di kolom kiri ini ada dependent, kita pindahkan ke Y, kemudian ini Z receipt, kita pindahkan ke X. Kemudian kolom di sini ini kita checklist semuanya. Kemudian kita OK. Kemudian kita continue dulu. Kemudian kita OK. Dan muncul seperti ini. Kemudian muncul atau outputnya itu seperti ini. Setelah itu kita tinggal menginterpretasikan ke Microsoft Word atau mengcopy paste ini atau output ini ke dalam Microsoft Word.